hampirlah kamu di taman di antara taman-taman surga. Apa itu ya Rasulullah taman surga? Kata para sahabat, taman surga itu adalah majlisul ilmi, atau dalam hadis majlisul zikri. Majlis ilmu itu taman surga. Jadi ada bagian surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan bagi penduduk dunia, penduduk bumi, yang mana kemudian kita bisa merasakannya, yaitu majlis ilmu. Karena di majlis ilmu ini, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah memang tidak menawarkan kemewahan. Di majlis ilmu Allah tidak menawarkan laba atau keuntungan, tapi di majlis ilmu ini Allah menawarkan ketenangan. Ketika seorang sudah tenang, maka kemudian dia akan bisa fokus beramal solih dan khusyuk beribadah. Dari fokus amal solehnya dan khusyuk ibadahnya itu, kemudian dia akan mudah mendapatkan amalan solih, kebaikan, pahala. Dengan pahalanya itu kemudian bisa memperberat timbangan amal solehnya nanti di akhirat. Dan kalau timbangan amal solehnya berat, maka nanti mudah jalannya menuju surga. Itulah intinya majlis ilmu. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih mengatakan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan, keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu. Dengan ini kan dari rumah masing-masing, keluar niatnya menuntut ilmu, datang ke majlis ilmu. Apa kata Rasulullah? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan untuknya dengan berangkatnya dia ke majlis ilmu, jalan menuju surga. Allah mudahkan jalan menuju surga. Jadi berangkat ke majlis ilmu itu, datangnya tok itu sudah memudahkan kita jalan menuju surga. Jadi belum soal ilmunya, belum soal temanya, belum juga soal siapa pengisinya, baru soal duduknya kita ke majlis ilmu. Kalau berdasarkan hadis ini, karena konteks hadisnya itu sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, niscaya Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga dengan berangkat. Bihinya itu kembali ke kalimat mansalaka, dengan berangkatnya dia ke majlis ilmu. Jadi keberkahan majlis ilmu itu sudah dirasakan dari berangkatnya kita, dari duduknya kita. Belum soal ilmu, belum soal siapa pembicaranya, apa temanya, baru soal duduknya kita ini sudah memudahkan jalan kita menuju surga. Makanya kan para ulama membagi barokah ilmu itu dibagi jadi dua, barokah ilmunya itu sendiri sama barokah majlis ilmu. Jadi panjenengan sedoyo duduk di majlis ilmu seperti ini setengah jam, 45 menit, 1 jam. Kalau kemudian duduknya kita di sini ini sama sekali tidak mudeng soal ilmu yang disampaikan ustadznya, itu sudah cukup memudahkan jalan kita menuju surga. Jadi majlis ilmu ini ternyata bukan hanya soal ilmunya saja. Kadang-kadang jenengan nyatet terus tiba-tiba taklu gitu ya, tiba-tiba ada bunyi di HP makluting ya, ada pesan di WA balesi ya, dan lain sebagainya. Belum soal ilmunya, itu sudah memudahkan jalan kita ke surga. Kenapa? Karena majlis ilmu sendiri itu taman surga. Ada lanjutan hadisnya gitu. Jadi kalimat man salaka tariqan tadi itu ya, itu ada lanjutan hadisnya panjang. Dan hadis ini saya dapatkan dari guru saya dapatkan dari guru beliau, sampai bersambung ke Rasulullah. Sore hari ini saya ijazahkan hadis ini kepada seluruh hadirin agar bertambah keberkahan kita atas ilmu yang kita dapatkan. Jadi ini hadis nyambung sampai Rasulullah hadirin. Saya punya ijazah sanadnya, saya ijazahkan juga ke ibu-ibu semuanya. Ya. Lanjutan hadisnya begini. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarusuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah.
di salah satu rumah di antara rumah Allah. Rumah Allah berarti apa? Salah satunya masjid. Walaupun kata para ulama, rumahnya orang beriman yang biasa dibacakan ayat-ayat Allah, biasa digunakan untuk sholat, itu juga bagian dari rumah Allah. Nah, kita ini di masjid. Tidaklah satu kaum, satu kelompok orang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Di dalamnya mereka membacakan ayat-ayat Allah. Tilawah, yatlu, tilawah, melakukan pembacaan ayat Quran. Wa yatadarrusuna fima bainahum. Setelah membaca, mereka mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari ilmu-ilmu Allah. Berarti majelis ilmu kan? Illa, kata Rasulullah, kecuali tidaklah mereka datang kecuali mereka akan mendapatkan 4 hal, kata Rasulullah. 1, nazalat alaihimus sakinah. Nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan untuk mereka as-sakinah. Diturunkan apa? Ketenangan. Sakinah itu ketenangan. Makanya orang kalau datang ke majelis ilmu, hal pertama yang akan dia dapat bukan kemewahan, bukan harta, bukan materi, bukan dunia. Yang akan dia dapat apa? Ketenangan hati, ketenangan jiwa. Kalau sudah tenang, orang itu kalau sudah tenang, dia akan fokus sama satu amalan. Dia akan khusyuk ibadah karena tenang. Dan orientasi syariat Islam ini ternyata ketenangan. Semua syariat itu ujungnya ketenangan. Coba jenengan sebutkan satu syariat, mesti nanti ujungnya ketenangan. Jenengan sholat biar apa? Biar tenang. Kenapa? Karena dalam sholat kita menyandarkan semua urusan kita kepada Allah. Diberikan ketenangan. Zikir biar apa? Biar tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu jadi tenang. Menikah biar apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ada sakinahnya, biar tenang. Ya. Semuanya itu ujungnya ketenangan. Kenapa kita diminta untuk memperbaiki akhlak kita? Rasulullah diutus itu kan untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus oleh Allah jadi seorang rasul untuk memperbaiki akhlak. Kenapa orang harus memperbaiki akhlaknya? Harus tahu adab sama tamu, harus tahu adab jadi tamu, tahu adab jadi tetangga. Orang tua harus tahu adab kepada anaknya, seorang anak harus tahu adab. Kenapa? Adab dan akhlak ini perintah syariat. Karena kalau orang tidak punya akhlak, dia tidak tenang hidupnya. Mesti kelahi terus sama saudaranya. Kalau orang kelahi terus sama saudaranya, sengketa musuhan terus sama saudaranya, ibadahnya bisa tenang tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Pikirannya runyam. Kenapa? Karena akhlaknya nggak baik. Ya, akhlaknya nggak baik. Maka semua syariat dalam Islam ini ujungnya ketenangan. Ya, ujungnya ketenangan. Di dunia ini ada satu negara, ibu-ibu, yang negara ini dicatat oleh PBB sebagai negara yang paling tinggi angka bunuh dirinya. Negara ini namanya Jepang. 1 bulan di Jepang itu kurang lebih ada 300 orang bunuh diri. 1 bulan. Berarti 1 hari ada 10 orang bunuh diri. Setiap hari ada orang bunuh diri. Padahal Jepang ini negara yang maju teknologinya. Tidak hanya maju, Jepang itu terkenal orangnya disiplin, etos kerjanya bagus. Jadi di Jepang itu kalau ada orang terlambat itu aib, hadirin. Terlambat. Pengajian jam 4, tekoni setengah 5 itu aib, hadirin. Ya. Kerja terlambat 5 menit. Sampai ada menteri perhubungannya. Menteri perhubungan di Jepang itu mengundurkan diri gara-gara kereta cepatnya terlambat 3 detik. Karena itu suatu yang tabu. Ya, disiplin, teknologinya maju, negaranya ekonominya maju.
Tapi fakta yang lain, ternyata banyak orang Jepang bunuh diri. 10 orang setiap hari. Negara yang paling tinggi angka bunuh diri. Jadi bisa disimpulkan apa? Ekonomi itu tidak menjamin kebahagiaan. Ya. Teknologi juga tidak menjamin kebahagiaan. Ya. Disiplin saja itu juga tidak menjamin kebahagiaan. Di Eropa ada negara yang paling tinggi angka bunuh dirinya, namanya Finlandia. Negara Finlandia itu angka bunuh dirinya tinggi, padahal Finlandia itu negara yang jadi percontohan dunia dalam dunia pendidikan. Sistem pendidikannya jadi percontohan dunia, tapi bunuh dirinya juga besar. Ya, berarti kan orang yang punya sistem model sistem pendidikan yang bagus, ternyata kok banyak bunuh dirinya juga. Bahkan ada di Eropa itu ada negara namanya Swedia. Swedia itu sampai karena banyaknya kasus bunuh diri, pemerintahnya itu sampai membuat satu lokal, satu wilayah itu untuk warganya bunuh diri. Ya, saking repotnya pemerintah itu mengevakuasi orang bunuh diri itu kan kreatif. Cuman di Indonesia aja bunuh diri minum baygon kan. Kalau di luar tuh luar biasa. Ada yang kancingan di apartemen, ada yang loncat dari apartemen lantai 14, macam-macam. Sehingga kemudian pemerintahnya inisiatif, sudahlah, daripada kita banyak nanti biayanya untuk ngurusi orang bunuh diri, dibuatkan saja lokalisasi bunuh diri. Jadi tidak percaya nanti buka di Google, ada satu kota namanya Stockholm. Stockholm itu tempat dulu di situ dibuat lokalisasi bunuh diri. Jadi warganya diumumkan sama pemerintahnya, siapa yang mau bunuh diri silahkan registrasi. Dibuatkan aplikasi, ya. Nanti registrasi dikasih jadwal. Bukanya jam 10 sampai jam 12 siang. Yang mau bunuh diri registrasi dulu, nanti datang silahkan bunuh diri dengan cara yang dikehendaki. Ya. Lah satu hari ada seorang warga Swedia yang mau bunuh diri. Dia datang jam 9 pagi, pas datang dia berpapasan dengan seorang muslim. Seorang muslim ini sudah curiga, ini orang kok sudah kayak gini, penampilannya berantakan, pandangannya kosong. Ditanya, wahai tuan, Anda mau kemana? Karena ke arah sana, ke arah lokalisasi bunuh diri. Maka kemudian si tuan warga Swedia ini bilang, saya mau ke lokalisasi. Loh, apa yang kamu hendak lakukan? Saya sudah daftar, jadwalnya jam 10. Terus si muslim ini ngelihat jam, loh ini masih jam 9, ya, masih ada 1 jam. Tidakkah mungkin kita ngobrol saja dulu di sini? Ya, namanya muslim. Muslim itu punya jiwa amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini yang harus ada tertanam dalam diri kita. Ya. Kalau kita lihat kemungkaran harus kita cegah. Kalau ada orang yang belum baik kita ajak baik. Ya. Jadi muslim itu punya jiwa amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan jelek wis syukur gen mlebu neraka aja, jangan. Ya. Islam itu semangatnya mengajak orang sebanyak-banyaknya masuk surga, bukan mengeluarkan orang sebanyak-banyaknya dari surga. Ya. Nah, akhirnya si muslim ini ngajak ngobrol, kita ngobrol dulu saja. Wahai tuan, masih ada waktu 1 jam. Maukah engkau aku ajak ke sebuah tempat? Di tempat ini kamu tidak akan menyesal. Kamu pasti akan mendapatkan kebaikan. Kalau kamu menyesal dan merasa rugi, nanti tak ganti uang, kata si muslim ini. Si warga Swedia ini tidak pikir panjang, wah lumayan lah kalau rugi juga diganti uang. Dia nggak mikir sejam lagi dia bunuh diri. Karena orang itu, orang barat terutama ya, itu banyak yang materialistik ini. Jadi hidupnya di pikirannya itu cuma materi, uang saja. Akhirnya dia nggak pikir panjang, sudah saya ikut nggak apa-apa, baik saya ikut. Sama muslim ini diajak ke mana? Diajak ke Islamic Center. Islamic Center itu semacam komplek keislaman yang ada di kota itu. Ya persis lah kayak masjid kita ini, ada komplek
masjidnya, ada perpustakaannya, begitu ya, ada tempat kliniknya, ada makanan halalnya dan lain sebagainya. Diajak ke situ, diajak mampir ke masjid. Si Tuan Swedia ini disuruh duduk di teras masjid. Tuan, Anda duduk dulu saja di sini. Saya mau masuk. Ada kajian di dalam. Kamu duduk aja di sini, tunggu saya. Si orang ini karena sudah putus asa hidup, dia sudah duduk saja. Terus si Muslim tadi masuk, pas ada pengajian begini. Si Muslim ini dalam pikirannya, dia berharap agar isi kajian, ayat-ayat yang dibacakan, nasihat-nasihat Rasulullah yang dilantunkan oleh pembicara, itu keluar suaranya dari lewat ventilasi, kemudian didengar oleh orang ini. Betul tadi, jam 9 pengajian, jam 10, setengah 11, jam 11 selesai pengajian, si Muslim ini keluar, ternyata si tadi ini, si orang yang mau bunuh diri ini sudah terlelap tidur, sudah ketiduran. 11 dia enggan membangunkan, 12 sholat zuhur setengah 1, jam 1, kemudian baru dibangunkan. Tuan, bangun Tuan, sudah jam 1. Kaget dia ketika bangun. Sudah jam 1 ini, jadwalmu jam 10 katanya. Kamu kan mau bunuh diri jam 10. Loh, kok bisa jam 1? Apa yang aku lakukan? Kamu tertidur sangat pulas. Tadi jam 10 sudah selesai acaraku. Mau tak bangunkan, aku enggan. Sepertinya kamu lelah sekali. Orang ini malah bilang, loh, aku dari tadi tertidur. Iya, tertidur. Tempat apa ini bisa membuat aku tidur? Aku itu mau bunuh diri karena 3 hari 3 malam aku tidak bisa tidur. Jadi sesimpel itu ya, orang tidak punya orientasi hidup itu sesimpel itu ya, memilih jalan bunuh diri untuk menyelesaikan semua urusannya ya. Ini masjid. Masjid itu apa? Tempat ibadahnya orang muslim. Muslim itu apa? Orang yang beragama Islam. Islam itu apa? Islam itu agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Muhammad itu siapa? Akhirnya dijelaskan orang ini merasa mendapatkan solusi hidup. Ini berarti jalan yang selama ini aku cari-cari. Ya, baru duduk tok sudah angler diri. Sudah angler ya. Makanya wajar kalau jenengan di pengajian rotok teklu itu wajar. Memang di majelis ilmu ini tempatnya tenang dia. Ya. Ya, ini saya enggak nyindir loh mungkin ya. Ini enggak nyindir ini ya. Nah, akhirnya hadirin orang ini bilang, "Gimana caranya aku masuk agama?" Akhirnya hadirin dibimbing. Akhirnya dia bersyahadat ketika itu juga. Ya, dipanggilkan Pak Imam Masjid Islamic Center itu, diambil saksi, kemudian dia bersyahadat masuk Islam. Beritanya viral di seluruh Swedia. Makanya jenengan kemarin dengar di Swedia ada orang yang suka bakar-bakar Quran ya. Dengar berita itu? Itu karena perkembangan Islam di sana itu mengkhawatirkan ya. Banyak orang masuk Islam. Sedangkan mindset orang terhadap Islam itu masih yang Islam itu garis keras dan lain sebagainya. Padahal orang-orang yang masuk Islam itu merasakan kedamaian, ketenangan dalam Islam. Akhirnya orang ini masuk Islam. Setelah masuk Islam beritanya viral. Seorang warga Swedia tidak jadi bunuh diri karena masuk Islam. Viral. Di surat kabar, di internet viral. Sampai kemudian berita itu dibaca oleh pemerintah Swedia. Akhirnya si Muslim yang menjadi perantara orang ini masuk Islam tadi dipanggil oleh pemerintah, dikasih penghargaan karena berhasil menyelamatkan 1 nyawa orang Swedia. Tidak hanya penghargaan yang dikasih, dia dikasih hadiah. Tahu nggak hadiah? Dibuatkan rumah di samping lokalisasi bunuh diri. Di depan rumahnya ditulisi konsultasi bunuh diri. Kenyataan itu. Jadi pemerintahnya berharap kalau ada orang mau bunuh diri, mampir dulu ke rumah orang ini. Siapa tahu berubah pikiran. Lihat, Islam itu memberikan ketenangan. Ada orang yang banyak hartanya, ada orang yang tinggi pendidikannya, maju teknologinya, bagus perekonomiannya, tapi ternyata ujungnya hidupnya masih bunuh diri karena masalah jalan. Tapi Islam memberikan ketenangan ya. Makanya majelis
Majelis ilmu ini salah satu sebab ketenangan. Makanya saya dari awal katakan, majelis ilmu itu bukan hanya soal ilmunya, bukan hanya soal apa materinya. Majelis ilmu itu datang tok, itu sudah memberikan banyak jalan memudahkan kita ke surga. Baru ketenangan, orang itu kalau sudah tenang lebih maksimal beramal soleh. Orang itu kalau sudah tenang lebih khusyuk ibadahnya. Di mana kita cari ketenangan? Salah satunya di majelis ilmu. Makanya kalimat hadisnya sebelumnya tadi apa? Niscaya Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga karena amalan solehnya cepat tadi. Ya, ibadahnya diterima Allah, khusyuk dikerjakan. Ya. 1. Nazalat alaihimus sakinah. 2. Wa ghasyiyat humur rahmah. Wa ghasyiyat humur rahmah. Di majlis ilmu Allah curahkan rahmat untuk setiap orang yang ada di dalam. Curahkan rahmat Allah. Nah, para ulama mengatakan rahmat itu apa sih? Rahmat itu kan kasih sayang ya. Kasih sayangnya Allah itu diturunkan di majlis ilmu. Bentuk kasih sayangnya Allah di majlis ilmu itu apa? Kata para ulama, salah satu rahmat terbesar yang Allah bagikan di majlis ilmu, Allah pertemukan kita dengan orang-orang taat dan orang-orang soleh. Ini depan, belakang, kanan, kiri jenengan ini orang soleh semua. Ya, calon-calon penghuni surga semua ini, Bu. Kalau enggak mungkin kober. Ngapain di sini, Bu? Ngapain? Enak di rumah. Nyambut suami, kumpul sama keluarga, lihat TV, minum, makan makanan kecil, enak di rumah. Tapi mengapa kemudian kita diarahkan Allah menuju tempat ini? Karena kita orang-orang pilihan. Lah, salah satu rahmatnya Allah yang Allah berikan di majlis ilmu itu apa? Kata para ulama, Allah pertemukan dan Allah kumpulkan kita dengan orang-orang soleh. Lah, apa hubungannya orang soleh sama jalan cepat menuju surga? Apa hubungannya? Kata para ulama, bertemanlah kamu dengan orang-orang saleh. Aksiru min astiqois solihin. Perbanyaklah teman-teman soleh. Kenapa? Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena mereka bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat. Pernah dengar hadis Muslim, Bu? Ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah bercerita, nanti orang-orang soleh itu kalau sudah mau dimasukkan ke dalam surga, hisab sudah selesai, jatahnya surga, Allah minta orang-orang soleh ini masuk surga. Udkhulul jannata ayyuhas solihun, masuk kalian ke dalam surga orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini masuk surga, mengawali dengan mendongakkan kepalanya ke dalam surga. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencari teman-temannya dulu yang ada di dunia. Masuk mereka ke dalam surga, mereka saling bertanya, loh, fulan teman kita kok belum kelihatan? Akhirnya mereka keluar lagi, bilang sama Allah. Kalimat redaksinya begini, ya Rabbi, lan taktamil ladzati fil jannah illa bi wujudi sadiqi fulan. Ini kalimatnya ulama tabi'in Hasan al-Basri rahimahullah. Wahai Allah, sungguh kenikmatan surgamu ini bagiku kurang lengkap ya Allah tanpa kehadiran kawanku si fulan. Coba tadi jenengan punya rumah makan, setiap hari jenengan promosikan makanannya enak-enak, minumannya lezat-lezat, kemudian ada pelanggan datang ke rumah makan jenengan, baru nyeruput minumannya, kemudian bilang ke jenengan, minumannya asem, minumannya nggak enak, kurang nikmat. Jadi jenengan sebagai pemilik rumah makan, apa yang jenengan lakukan? Pantang kan? Pantang bagi kita dibilang makanannya nggak enak, langsung kita cek minumannya, betulan nggak enak atau nggak nih? Ya, jangan-jangan ada kesalahan di dapur. Lah, Allah itu promosikan surga itu sejak kita di dunia ini. Ya kan? Dalam Al-Quran kan Allah sebutkan nikmat surga, kemudian gimana cara masuk surga dan lain sebagainya.
surganya disebut kurang lengkap. Makanya apa yang dilakukan Allah? Allah perintahkan malaikat penghuni neraka, malaikat penjaga neraka. Ya, apa kata Allah? Cari temannya, akhrijhu minan nar, keluarkan dari neraka. Temennya nyari, tidak mau masuk surga kalau belum masuk bareng temennya yang di neraka. Yang dicari si fulan di neraka, diangkat sama Allah, kemudian dibersamakan kepada teman-temannya ini. Agak terlambat datangnya, sambil gak enak dan garuk-garuk kepala, dia bilang kepada teman-temannya yang orang-orang solih, mohon maaf temanku, kalian lebih solih daripada aku. Mohon maaf ya, saya datang terlambat. Kalau bukan karena saya nggak punya kenalan orang dalam, saya nggak bisa masuk surga. Ya. Jadi kenalan orang dalamnya coba teman-teman soleh. Ya. Maka sejatinya ketika kita dipertemukan dengan orang-orang soleh di majelis seperti ini mempercepat dan memudah langkah kita ke surga. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi di antara kita ini ada yang masuk surga ini secepat kilat tadi. Melewati sirotnya cepat, karena amalan solehnya banyak. Lah kalau kita kenal orang dalam seperti dia kan enak. Nah ini kenalan orang dalam semua Bu. Jangan pikir orang dalam itu hanya ada di dunia Bu. Di akhirat kita juga butuh kenalan orang dalam. Di dunia butuh nggak? Butuh. Ben gawe SIM gampang, gawe KTP gampang, gawe KK cepet. Itu penting ini. Tapi di akhirat lebih penting. Siapa orangnya? Kanan kiri jenengan. Siapa lagi? Ya. Makanya saya sering bilang kepada jamaah, kalau datang ke majelis ilmu seperti ini, duduklah di tempat yang kanan kirinya jenengan belum kenal. Biar apa? Biar memperbanyak koneksi Bu. Nek koncone ikut tok, ya nanti syafaatnya dari dia. Iya kalau dia masuk surga. Kalau banyak temennya, agak tenang kita Bu. Karena apa? Orang dalamnya banyak. Ya, maka penting di majelis ilmu itu ini kan menunjukkan di majelis ilmu itu ternyata bukan hanya soal ceramahnya Bu. Duduknya kita, kenalan kanan kiri, senyum ke kanan kiri, tanya kabar dan lain sebagainya, itu penting. Bahkan ada ulama namanya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Madzhab Hanafi. Ya, Imam Abu Hanifah ini wafat 150 Hijriah. Beliau ini mengatakan begini, lirikan matanya orang solih lebih aku cintai dan lebih bermanfaat bagiku daripada pesan-pesan hikmahnya. Perhatikan ya, lirikan matanya orang solih lebih bermanfaat bagiku daripada pesan-pesan nasihatnya, pesan-pesan hikmahnya. Saya dulu waktu baca kitab ini, perkataan beliau ini ada dalam kitab Nasoihul Ibad punya Imam Nawawi Bantani. Waktu baca kitab itu saya temukan perkataan ini, saya agak bingung. Loh, kok lirikan matanya orang solih lebih penting daripada nasihatnya? Akhirnya saya tanya ke guru saya. Dulu saya belajar di Timur Tengah. Saya ini alhamdulillah salah satu dari putra Indonesia yang lulus dari Universitas Muhammad bin Saud Riyadh, Saudi. Ya, dapat beasiswa 5 tahun di sana. Ya, gratis semuanya. Ya, kemudian saya lanjut belajar di Jeddah, Makkah, Madinah, kemudian ke Mesir, di Kairo dan di Iskandaria, lengkap pokoknya 7 tahun, kemudian pulang ke Solo, alhamdulillah. Ya, lah pas di sana saya baca kitab, menemukan perkataan itu, saya tanyakan ke Syekh saya, ya Syekh, mada yaqsid hadzal kalam, saya tanya, perkataan ini maksudnya apa ya Syekh? Saya kok belum paham. Lirikan matanya orang soleh lebih bermanfaat bagiku daripada pesan-pesan hikmahnya. Berarti kita tidak usah dengerin Ustadz tausiah. Ya, golek lirikannya Ustadz tak wae. Saya bilang ini dalam bahasa Arab ya. Saya bilang ke saya diginikan sama saya. Bukan begitu akhi, saya bilang. Bukan begitu Umair. Dia panggil saya Umar. Belum, bukan begitu maksudnya. Ini tuh perkataan ini maksudnya, lirikan matanya orang soleh itu jauh lebih bermanfaat bagimu
nasihat-nasihatnya. Kalau nasihat-nasihatnya orang soleh hanya kamu catat, nggak kamu amalkan, hanya kamu dengarkan lewat telinga kanan, keluar lewat telinga kiri, nggak kamu kerjakan, ya, lebih bermanfaat lirikan matanya orang soleh. Saya tanya, loh, kok lirikan matanya orang soleh lebih bermanfaat? Kenapa? Karena orang soleh itu tidak melirikkan matanya sembarangan, kata guru saya. Dia itu hanya lihat yang baik-baik saja. Bahasa syariatnya Pak, ghodul basor. Dia itu orang yang sangat menundukkan pandangannya. Dia kalau sudah melihat seseorang, berarti dia melihat dalam diri seseorang itu ada kebaikan. Kalau dia sudah melirikkan matanya, dia ingin kenal siapa namanya. Kalau sudah kenal siapa namanya, dia tidak hanya ingin mengenal, dia akan mengenangnya sampai nanti di depan pintu surga. Sampai ketika dia tidak mendapatkan temannya yang dia lirik tadi, dia akan berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Allah, mana temanku ya Allah, belum hadir ya Allah, datangkan ya Allah, kenikmatan surgamu belum lengkap bagiku tanpa kehadirannya. Jadi pemberi syafaat, penolong bagi teman-temannya yang kesulitan nanti di hari hisab dan di hari akhirat. Jadi ini pentingnya teman-teman orang soleh itu hadir. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masih ada 10 menit, monggo silakan lirik-lirikan kanan kiri. Oh, itu penting ibu, ya, penting, ya, kenal-kenalan sampai kanan kiri. Ini PR gitu. Di setiap majelis ibu berusaha mengenal siapa yang ada di kanan kiri kita dan nyari tempat baru. Jangan itu tok temennya, berbanyak, mumpung di majelis ilmu hadir. Ini majelisnya orang-orang soleh. 2, wa ghasyatumur rahmah, ya, orang soleh memudahkan jalan kita ke surga. 1, ketenangan itu memudahkan jalan kita ke surga, kan? Kenapa? Karena orang tenang ibadahnya lebih khusyuk, orang tenang amal solehnya lebih fokus, memudahkan jalan ke surga. 2, orang soleh memudahkan jalan kita ke surga. Kenapa? Mereka akan menolong, menjadi syafaat buat kita nanti di surga. 3, apa kata Rasulullah? Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang ketiga, wa haffathumul malaika. Para malaikat mengitari mereka sambil mengepakkan sayap-sayapnya. Jadi di sekitar kita ini, ibu, ada malaikat-malaikat. Hanya panjenengan tidak bisa melihat, saya juga tidak bisa melihat. Tapi kita beriman atas apa yang disabdakan Nabi SAW, karena apapun yang dikatakan Nabi itu wahyu, itu suatu kebenaran, ya. Favoritnya malaikat kalau pas ke dunia, diutus Allah ke dunia, ke atas muka bumi ini, salah satu tempat favoritnya itu majelis ilmu. Dan malaikat di majelis ilmu tidak hanya mengitari kita, melainkan para malaikat hafal, mengepakkan sayapnya. Jadi sayapnya itu begini, dikepakkan begini. Dalam rangka apa? Kata para ulama, ridon li talibil ilmi. Mereka ridho dan respect kepada para penuntut ilmu. Loh, respectnya di sebelah mana Ustaz? Respectnya di sebelah ini. Dijelaskan sama malaikat. Dijelaskan sama para ulama. Malaikat itu makhluknya Allah yang sejak diciptakan settingannya cuma taat, Bu. Tidak bisa maksiat. Apa yang dikatakan Allah dikerjakan, itu malaikat. Jelas dalam surah At-Tahrim itu, ya, ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat sama Allah dan mereka taat sama perintah Allah. Itu malaikat. Cuman bisa taat. Lah malaikat ini, malaikat yang sedang mengitari kita ini, melihat manusia, makhluk Allah yang lain yang ketika diciptakan tidak hanya taat. Manusia itu ketika diciptakan Allah, apa kata Allah? Nanti buka surah 91 ayat ke-8, Asy-Syams ayat ke-8. Allah ketika ciptakan kita, Allah ilhamkan kepada kita dua kecenderungan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Dan kami ilhamkan kepada manusia itu dua kecondongan, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang takwa. Jadi malaikat yang settingannya taat toh,
melihat manusia yang settingannya bisa dua, kadang-kadang oling, kadang-kadang lurus, kadang-kadang taat, kadang-kadang dosa. Malaikat tuh gumun tadi. Mereka terkagum-kagum melihat orang yang di majelis ilmu. Loh, ini kok ada makhluknya Allah bisa maksiat kok milih taat. Sehingga kemudian mereka respect. Mereka kemudian apa? Hormat. Mereka ridho atas keberadaan para penuntut ilmu. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, berdoalah di majlis ilmu, karena di dalam majlis ilmu itu ada ijabah dari doa-doa. Kenapa di majlis ilmu ada ijabah doa? Di sekitar kita ada malaikat yang mengaminkan doa-doa kita. Karena kalau sudah amin dari malaikat mesti mustajab. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah maksiat sama Allah. Bukankah kita sepakat bahwa yang bisa menghalangi doa itu sampai kepada Allah itu apa? Dosa dan maksiat toh. Nek yang ngaminkan malaikat tembus langsung langit ketujuh ini. Tembus sampai arasnya Allah. Kenapa? Yang mengaminkan ya Allah kabulkan adalah malaikat. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat, tidak pernah makan makanan haram. Dua itu toh yang menghalangi doa. Maksiat, makanan haram, malaikat tidak pernah. Makanya kalau kita pingin dimudahkan jalan menuju surga, salah satu wasilahnya banyak berdoa di majelis ilmu. Jadi sambil nyimak ilmu sambil kita berdoa, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Kalau ustadznya lagi jelaskan tentang amal solih, ya Allah istiqomahkan hamba ya Allah. Kalau ustadz lagi menjelaskan tentang dosa dan azab murka Allah, ya Allah ampuni hamba ya Allah, dulu hamba pernah melakukan hal tersebut, istiqomahkan hamba dalam ketaatan, jauhkan dari kemaksiatan, matikan husnul khotimah ya Allah. Itu amin 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 para malaikat ya. Ijabah enggak? Ijabah. Memudahkan jalan menuju surga enggak? Memudahkan. Bahkan ibu-ibu, ini kejadian fakta. Malaikat itu kadang-kadang tidak hanya mengitari kita di sini, tapi juga kadang-kadang ikut hadir ke majelis ilmu dalam bentuk manusia. Ini saya nggak bohong, ini kejadian nyata. Hadisnya sahih di zaman Rasulullah. Rasulullah pernah majelis sama sahabat gini. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian putih bersih, rambutnya hitam mengkilau. Hadis kedua dalam Arba'in Nawawiyah. Sering disebut oleh para ulama dengan sebutan hadis Jibril. Datang, ikut duduk. Sahabat sudah lirik-lirian, sopo ini. Ya, karena sebelumnya para sahabat tidak pernah lihat orang ini. Yang mencurigakan lagi, kalau ini orang asing harusnya pakaiannya kotor. Karena zaman dulu padang pasir, kalau berjalan kan mesti lusuh pakaian. Ini kok pakaiannya bersih. Dibiarkan sama sahabat, duduk dia. Saat sesi tanya jawab, kan biasanya dalam pengajian ada sesi tanya jawab gitu. Ini orang tanya-tanya terus jadi. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hey Muhammad, kasih tahu aku apa itu Islam. Dijelaskan sama Rasulullah. Apa itu iman? Dijelaskan. Apa itu ihsan? Panjang tuh hadisnya berarti. Ya. Kapan hari kiamat? Apa tanda-tandanya? Dijawab semua sama Rasulullah. Kemudian selesai pengajian, orang ini pergi berlalu. Para sahabat masih bertanya-tanya, siapa saja nih orang ini? Akhirnya Rasulullah melihat dari raut mukanya sahabat kok pada penasaran. Akhirnya Rasulullah panggil para sahabat. Rasulullah bilang kepada sahabat Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Ya Umar, kamu tahu nggak tadi itu siapa yang tanya-tanya? Kemudian Umar berkata, sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasulullah. Saya tidak tahu. Kami tidak tahu. Anda yang lebih tahu siapa dia. Kata Rasulullah apa? Fa'innahu Jibril. Itu tadi malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kemari dengan izin Allah, menjelma sebagai seorang laki-laki, sebagai wujud manusia, untuk mengajari perkara-perkara agama dalam agama kalian. Jadi pura-pura tanya biar Rasulullah jawab. Ya. Loh, ini kan fakta bahwa majelis ilmu itu sering didatangi malaikat. Jadi salah satu caranya malaikatnya datang menjelma sebagai manusia. Lah monggo saat ini dicek Bu, kanan kirinya jenengan tangleti nun sewu panjenengan Jibril sanes.
jawabannya sanes kula Israel. Nah niku hati-hati ya. Loh ini kan fakta nih ya. Dan inilah tempat kita untuk kemudian memanjangkan doa kita, memanjangkan doa-doa kita, harapan kita, agar kemudian doanya bukan hanya kegelisahan dunia saja, Bu. Doa yang paling urgen dan yang paling penting prioritas itu doa apa? Doa-doa akhirat, doa agar masuk surga, doa agar istiqomah, doa agar dimudahkan amal sholih, dijauhkan dari maksiat, doa agar husnul khotimah, begitu. Doa-doa itu, doa agar anak-anak kita jadi anak yang sholih, suami kita jadi suami yang sholih, orang tua kita orang tua yang senantiasa dapat petunjuk dari Allah. Ya, itu doanya di majelis ilmu, memudahkan jalan kita ke surga. 3, 4. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut nama satu persatu orang yang datang di majelis ilmu dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Jadi nama-nama kita ini hadirin, kata Rasulullah, orang yang kumpul di majelis ilmu itu nama-namanya disebut Allah satu-satu di hadapan para malaikat. Kronologinya gimana Ustaz? Kronologinya dalam hadis riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari disebutkan, Rasulullah menceritakan, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah itu kalau kadung jatuh cinta sama hambanya, sama seseorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Allah panggil malaikat Jibril, panglimanya para malaikat dipanggil sama Allah. Kemudian Allah bilang ke malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulana. Ya Jibril, aku jatuh cinta kepada si fulan. Disebutkan namanya. Kemudian Jibril tanya, lalu apa ya Allah kalau kau jatuh cinta? Maka Allah berkata, fa'ahibba, kamu juga wajib cinta kepadanya. Kamu juga harus cinta kepadanya. Apa yang dilakukan Jibril ketika mendapatkan perintah mencintai hambanya Allah yang dicintai Allah? Malaikat Jibril langsung turun kepada penduduk langit mengumumkan apa yang diwajibkan Allah tadi. Apa kata malaikat Jibril? Ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulana. Wahai para penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, disebutkan namanya. Fa'ahibbu, kata Jibril, maka kalian juga wajib jatuh cinta kepadanya. Semenjak perintah Jibril itu, semua penduduk langit, siapa penduduk langit? Malaikat tadi. Semua penduduk langit bergemuruh membicarakan si fulan, memuji si fulan. Namanya viral di langit tadi. Maka ini penting tadi. Nama tidak terlalu viral di bumi itu tidak ada masalah. Yang penting viral di langit. Wa kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama, wa kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Kata para ulama, berapa banyak orang yang namanya terkenal di bumi tapi sepi dibicarakan di langit. Sebaliknya, berapa banyak orang yang namanya tidak begitu terkenal, media sosialnya followernya nggak sampai 100 ya, tidak ada yang orang yang kenal, tapi apa? Ternyata ramai, bergemuruh, namanya dibicarakan di langit. Dan semoga itu adalah kita. Kenapa? Karena ada lanjutan hadisnya. Sejak nama orang ini dibicarakan oleh para penduduk langit, dan para ulama sepakat, jumlah penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Penduduk bumi sekarang berapa? 7 miliar ya. 7 miliar sampai 8 miliar kata banyak laporan, banyak artikel itu menyebutkan penduduk bumi yang hidup hari ini itu 7 sampai 8 miliar. Penduduk langit kata para ulama berkali-kali lipat lebih banyak daripada penduduk bumi. Kenapa? Karena setiap orang saja ada raqib atid. Ya. Di kubur nanti ada mungkar nakir. Setiap orang beriman punya satu malaikat, namanya malaikat hafid, malaikat yang menjaga dirinya dari mara bahaya. Belum nanti malaikat yang mengangkat arsy-Nya Allah, belum malaikat yang ditugasi nurunkan hujan, nganter rizki, nyabut nyawa. Banyak hadirin. Malaikat itu banyak sekali.
Mereka semuanya membicarakan si fulan dan mencintai si fulan yang dikatakan Allah tadi, ya. Maka kemudian ketika itu setiap kali mereka ditugasi Allah ke bumi, ditugasi Allah ke dunia untuk ya apa saja tugasnya malaikat ya. Ada yang ditugasi nurunkan hujan, ada yang ditugasi mengantarkan rizki, ada yang ditugasi nyabut nyawa. Setiap kali mereka ditugaskan ke dunia, mereka akan mampir kepada si fulan yang dicintai Allah tadi. Kemudian apa yang mereka inginkan? Mereka ingin membisikkan satu kalimat. Satu kalimat ini disebutkan Allah dalam Al-Quran, surah Fussilat. Coba Anda buka surah Fussilat ayat 31 tadi. Ya. Surah Fussilat itu surat ke-41. Ayatnya ayat ke-30 dan 31. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Siapa orang beriman dan istiqomah? Salah satunya orang yang sering datang ke majelis ilmu ini. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah turunkan para malaikatnya untuk mampir kepada orang-orang ini. Apa yang dikatakan para malaikat ini? Para malaikat ini mampir sejenak membisikkan sesuatu ke dalam jiwanya. Apa kalimatnya? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Lihat nanti ayatnya. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati, Allah telah menjanjikan surga untukmu. Maksudnya jangan takut, jangan bersedih itu apa? Kata para ulama, jangan kamu takut sama masa depan, jangan kamu sedih sama masa lalu. Makanya orang beriman itu kan orang yang sangat tenang. Melihat masa depan tuh mereka tidak pernah khawatir. Kenapa? Ada Allah di sisiku. Ujian yang akan menerpaku tidak akan melebihi batas kemampuanku. Masalahku bisa jadi besar, tapi aku punya Allah, Zat yang maha besar. Jadi melihat masa depan, lihat besok itu dia nggak khawatir. Kenapa? Rabbunallah, Allahu Akbar, Allah Zat yang maha besar. Melihat masa lalu, dia tidak bersedih sama setiap ketetapan takdir yang Allah beri. Kenapa? Karena dalam benak dan dalam hatinya selalu berkata, ini semuanya terjadi, tidaklah sia-sia belaka. Pasti ini yang terbaik untukku. Allah ketika mentakdirkan sesuatu, pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajarannya. Al khairu khairatullah. Yang jadi pilihan Allah itu pasti yang terbaik untukku. Jadi tidak pernah sedih. Bahkan kalimat keduanya, ayat ke-31, Allah katakan, para malaikat ini katakan apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Tenang, kami ini teman-temanmu di dunia dan teman-temanmu di akhirat nanti. Kami yang akan membela. Coba nih, ada manusia, hambanya Allah, dimotivasi oleh malaikat kayak gini setiap hari ini. Makanya orang-orang beriman itu orang-orang yang tenang, ngadepi kehidupan itu tawakal saja. Kenapa? Ada malaikat yang memotivasi dia setiap hari. Loh, kalau kita ini ikut seminar-seminar motivasi itu loh Bu, bayar 2 juta, 3 juta, 1 hari, 2 hari, sama Tung Desem Waringin, sama Andri Wongso, sama apa tuh Mario Tidak Teguh, ya macam-macam itu ya. Pulang dari seminar kan langsung semangat kita, kerja semangat, ngapa-ngapa jadi disiplin. Orang kalau habis dimotivasi itu ya. Lah itu yang motivasi manusia ke manusia. Kita bisa semangatnya membara seperti itu, omset langsung naik. Ya, kalau seminar bisnis itu loh, ya langsung kita tahu cara bisnis yang benar. Itu manusia ke manusia. Bagaimana kemudian kalau yang memotivasi adalah motivator pribadi bernama malaikat tadi. Setiap hari dimotivasi, semangat beramal solehnya, tambah teguh dia dalam keimanan. Dia tidak takut sama masa depan, dia nggak sedih sama masa lalu, dia tenang dengan ketentuan Allah, dia tawakal ke semua takdir Allah. Yang seperti inilah yang kita inginkan ada di majelis ilmu. Biar mental kita itu dibantu sama Allah
dengan mental yang kuat, karena para malaikat semua diturunkan untuk menyokong kita. Maka kalimat hari ini ada istilah namanya mental illness. Orang yang sakit mentalnya itu sebenarnya sebabnya gampang saja. Dia mungkin belum kenal Allah, makanya sampai sakit mentalnya. Dia mungkin kurang rapat sama Allah, kurang dekat, belum tahu siapa Robnya. Maka salah satu cara agar kita kenal lebih dekat siapa Rob kita, datang ke mana? Datang ke majelis ilmu. Insya Allah ini jadi wasilah kita mudah menuju surga. Lihat 4 hal ini. 1, ketenangan. Orang kalau tenang ibadahnya jadi maksimal. Ibadah maksimal, sholatnya jadi khusyuk, insya Allah timbangan amal solehnya jadi berat, mudah masuk surga. 2, dekat sama orang-orang soleh, nanti mereka yang akan memberi syafaat untuk kita. Kita itu tidak diperintahkan ngaku-ngaku soleh. Kita berusaha tetap soleh, tapi daripada ngaku-ngaku jadi orang soleh, mending kita sibuk mencari teman-teman yang soleh. Karena kata Rasulullah apa? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kalau yang kita cintai orang-orang soleh, insya Allah kita akan dikumpulkan lagi bersama mereka di surga. 3, ya, di majelis ilmu ada para malaikat yang mengaminkan doa-doa kita. Mari kita jadikan doa-doa akhirat itu senantiasa kita panjatkan di majelis ilmu seperti ini, agar Allah ijabahi dan Allah mudahkan perkara akhirat kita. Yang 4, ya, dengan izin Allah, Allah sebut nama-nama kita dengan bangga, dan para malaikat Allah turunkan untuk memotivasi kita, dan ini semoga menenangkan kita. Hari ini tuh yang hilang dari kita itu 1, apa? Ilmu tenang. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah dari muka bumi ini ilmu khusyuk lah, ilmu tenang. Ya, banyak orang kemerungsung hari ini, banyak orang yang tidak menimbang maslahat madorot, banyak orang yang sudah khawatiran, karena ini kan kita perubahan cepat banget tuh di era disrupsi digital ini. Apa-apa kan cepat tuh. Yang trending pekan ini itu cepat dilupakan, nanti ada lagi yang trending, ya, apalagi, sehingga kita terbiasa berpikir cepat, akhirnya apa? Gampang kemerungsung. Itu yang kemudian menjadikan kita menghasilkan banyak masalah. Maka jadi ibu yang tenang, jadi istri yang tenang, jadi orang tua yang tenang, jadi anak yang tenang, jadi teman yang tenang. Tenang itu penting, karena itulah yang kemudian menjadikan akal kita tajam untuk berpikir, menimbang-nimbang mana yang baik dan mana yang benar. Ya, semoga Allah karuniakan untuk kita banyak ketenangan kalau kita istiqomah datang ke majelis ilmu. Masih banyak sebenarnya, Bu, ada 7 poin, tapi baru 1 poin, ya, meraih surga di dunia. Ada surga-surga lain yang tidak bisa kita selesaikan pada kesempatan kali ini. 1 dulu saja, nanti yang lain insya Allah di lain waktu, ya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.